Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Herunisa dari kelas Malam A, Teknik Industri 2019. Di sini saya mengikuti ujian akhir semester mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sistem manual menjadi sistem komputerisasi, di mana data yang saya ambil itu dari informasi penjualan pada sebuah apotek di Purwakarta. Nah, permasalahan pada sistem manual ini adalah di saat apotek menjual obat-obatan yang terdapat pada tokonya, terkadang untuk catatan atau data penjualan obat-obatan tersebut masih menggunakan sistem manual, seperti menggunakan buku tulis untuk catatan penjualan, bahkan ketika transaksi jual beli dengan pelanggan masih menggunakan kwitansi yang harus diarsipkan. Itu membuat karyawan atau apoteker yang bertugas itu sedikit kewalahan dan sedikit makan banyak waktu. Lalu di sini saya akan menjelaskan sistem informasi yang terkomputerisasi, yaitu saya akan membuat sistem yang dapat membuat pendataan penjualan tertata rapi, tersimpan, dan sehingga apoteker lebih mudah dan mengefisiensi waktu lebih cepat. Lalu di sini ada gambar aliran sistem informasi atau ASI. ASI sendiri adalah suatu bagan yang menggambarkan arus logika data yang akan diambil dari suatu program sampai akhir program. Di sini sudah saya cantumkan gambar yang dibuat di Visio. Pertama ada pelanggan, asisten apoteker, apoteker, dan pemiliknya. Untuk yang pertama itu dari asisten apoteker yang menginput data obat, lalu menginput transaksi penjualan, ketika transaksi sehingga keluarlah faktur penjualan yang dimana faktur itu diberikan kepada pelanggan menjadi faktur pembeli. Setelah faktur penjualan tercetak, lalu asisten apoteker ini mencetak laporan yang dimana laporan tersebut diberikan kepada apoteker, lalu setelah itu diberikan kepada pemilik untuk laporan obat dan transaksi. Yang kedua ada diagram konteks. Diagram konteks sendiri adalah sebuah diagram sederhana yang menggambarkan hubungan antara entiti luar, masukan, dan keluaran dari sistem. Di sini ada konsumen, pemilik, sistem informasi, apoteker, dan asisten apoteker. Dari gambar tersebut, di mana dari sistem informasi penjualan ini, faktur pembelian itu bisa didapatkan oleh konsumen, lalu dari asisten apoteker, data obat, transaksi penjualan masuk ke dalam sistem. Nah, dari sistem itu laporan dari data tersebut dari sistem itu bisa dibagi laporan kepada pemilik dan kepada apoteker. Lalu yang terakhir adalah diagram DFD level 0. Diagram DFD level 0 sendiri adalah jenis diagram yang menunjukkan pergerakan informasi dari satu tempat ke tempat lain sebagai bagian dari prosesor tertentu pada umumnya. Nah, di sini ada gambarnya dari bentuk diagram DFD level 0 pada apotek yang saya telah jelaskan sebelumnya. Dari asisten apoteker, dia menginput data obat, lalu obat keluar, input data obat dan transaksi penjualan, lalu penjualan. Setelah itu melakukan laporan kepada apoteker juga pemiliknya, dan transaksi faktur pembelian kepada pelanggan, sehingga semua tersusun lebih cepat dan efisiensi. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga Bapak bisa menerima kekurangan dan mengoreksi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.